Halo Puzzle Lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul 159 Miracle yang dibuat oleh James Sinclair. Dan varian hari ini adalah 159, kemudian ada Anti-Knight, dan juga Even. Dan ya, ada Anti-Knight ya di puzzle hari ini. Mungkin itu adalah sebuah varian yang bakal cukup jarang sih ada di channel saya. Karena memang jujur saya nggak terlalu suka dengan variannya. Cuman bolehlah sekali-sekali untuk bermain puzzle-nya juga. Terutama karena puzzle ini dibuat sangat menarik banget kalau menurut saya. Minimalis sekali informasi yang telah diberikan. Karena memang 159 dan Anti-Knight itu adalah varian yang cukup kuat gitu. Jadi bisa timbul grid minimalis seperti puzzle hari ini. Luar biasa sekali. Semoga saya bisa menyelesaikan puzzle-nya dengan lancar. Oke, mari kita langsung saja lihat peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link ada di deskripsi di video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Angka pada kolom pertama menunjukkan kolom di mana angka 1 berada pada baris tersebut. Peraturan yang sama untuk angka pada kolom kelima untuk angka 5 dan angka pada kolom ke-9 untuk angka 9. Oke, jadi ini adalah peraturan 159 ya, di mana petak-petak merah ini akan memberikan informasi untuk angka 1, 5, dan 9. Jadi, untuk penomoran kolom ya, ini adalah kolom 1, perhitungannya, kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan seterusnya. Dan angka pada kolom 1 ini akan memberikan di mana angka 1 pada barisnya. Contoh ya, misalkan kita menempatkan angka 7 di sini. Nantinya angka 1 harus berada pada kolom ke-7 di baris ini. Kita menghitungnya dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita harus menempatkan angka 1 di sini. Contoh lainnya, misalkan ini adalah 6 di sini, maka kita harus menempatkan angka 1 di sini. Dan itu berlaku juga untuk kolom ini. Kolom ini akan memberikan informasi untuk angka 5. Misalkan kita menempatkan angka 3 di sini, maka nantinya 5 di baris ini dia harus berada pada kolom ketiga. 1, 2, 3. Dan yang terakhir untuk kolom 9, untuk angka 9, misalkan kita menempatkan angka 4 di sini, maka kita harus menempatkan angka 9 di baris ini di sini, di kolom keempat. Oke, itu adalah 159. Kemudian untuk Anti-Knight ya. Petak yang berjarak langkah kuda pada catur tidak boleh berisi angka yang sama. Jadi kalau langkah kuda pada catur kan dia berbentuk L ya, seperti ini. Dua petak ini adalah jarak langkah kuda dengan satu sama lain. Dan nantinya dua petak ini tidak boleh berisi angka yang sama. Nggak boleh dua-duanya 2 gitu misalkan. Jadi untuk setiap langkah kuda pada puzzle ini harus berbeda angkanya semuanya. Dan peraturan yang terakhir adalah even, angka pada kotak abu-abu harus genap. Jadi semua kotak abu-abu ini harus berisi angka genap nantinya. Oke, itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung saja reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, dan mungkin di sini saya akan coba jelaskan dulu kali ya untuk logika basicnya dari 159. Di sini kita punya sedikit permainan dengan entropi serata gitu, entropik serata. Di sebuah garis ya, di sebuah kotak 3x3, garis 3 petak ini misalkan, 3 petak ini, 3 petak ini, 3 petak ini, dan seterusnya di dalam satu kotak 3x3 yang 159, itu pasti akan selalu berisi satu angka rendah, 1, 2, 3, satu angka tengah, 4, 5, 6, dan satu angka tinggi, 7, 8, 9. Itu berlaku untuk seluruh 3 petak yang berada pada petak merah di dalam satu kotak 3x3. Kenapa sih kayak gitu? Kalau misalkan kita menempatkan angka dengan entropik serata yang sama ya, kita lihat contohnya. Misalkan angka menengah 456. Petak ini akan menandakan bahwa angka 1 nantinya antara dia berada pada petak keempat, kolom kelima, atau keenam. Maka dia akan menempatkan angka 1 di sini. Petak ini juga sama, dia akan menempatkan angka 1 pada kolom keempat, kelima, atau keenam. Maka akan menempatkan 1 di sini. Dan satunya akan berulang di box ini nantinya. Jadi, karena kita hanya bisa menempatkan angka 1 tepat satu kali ya dalam suatu kotak 3x3, maka nantinya ini akan selalu berisi satu angka rendah, satu angka tengah, dan satu angka tinggi. Dan itu berlaku juga untuk yang lainnya dengan logika yang sama. Oke, itu adalah logika basicnya. Dan kita tahu ini sekarang semuanya harus berisi dari angka genap. 2, 4, 6, 8 ya, semua pilihannya. Berarti ini adalah 2, 4, 6, 8 quadruples. Di kolom ini angka 2, angka 4, dan angka 6, angka 8 bakal selalu ada di sini semua. Sama juga di sini. Ya, dan kita pasti akan butuh satu angka
rendah dan satu angka tinggi ya di sini. Maka angka rendahnya hanya bisa angka 2 dan satu angka tingginya hanya bisa angka 8. Logika yang sama di sini 2 dan 8, maka ini tidak bisa berisi angka 2 dan 8 lagi. Sama juga untuk petak ini. Oke. Dan mungkin banyak scanning anti night sih nanti mungkin yang membantu ya. Tapi ya dengan adanya angka 2 di sini, berarti salah satu petak ini nantinya akan berisi angka 2 dan mengindeks angka 1 di salah satu petak ini ya. Antara 21, 21 atau 21. Sama juga 8 bakal mengindeks 1 di sini, dan 2 dan 8 di sini bakal mengindeks 5 di sini dan di sini. Oke. Hmm. Dan oleh anti-net sekarang lumayan membantu nggak sih untuk polanya ya? Karena sekarang petak ini nggak bakal pernah bisa angka 1 atau 5 lagi. Dan sama juga di sini sih. Karena kalau ini berisi angka 1, sekarang oleh Sudoku ini nggak bisa berisi angka 1 lagi, dan petak ini mengeliminasi 1 di sini oleh langkah kuda, dan 1 di sini oleh langkah kuda. Jadi nanti nggak bakal pernah bisa ditempatkan angka 1 lagi di sini. Dengan logika yang sama untuk angka 5 ya. Sama juga di sini. Maka 1 dan 5 di box ini sekarang, dia hanya bisa di sini. Oke. Berarti, ya karena petak ini sekarang nggak bisa mengindeks angka 4 dan 6 lagi ya. Kalau 4 dia akan mengindeks 1 di sini. Kalau 6 akan mengindeks 1 di sini, maka nggak mungkin. Ini adalah 2 dan 8. Dan sama juga logikanya untuk petak ini. Nggak bisa mengindeks angka 5 di sini. Oke, berarti ini adalah 2 dan 8. Berarti ini adalah 1 5 pair ya. Antara ini 2 dan ini 1, ini 8, ini 5, atau kebalikannya. Maka ini adalah 1 5, atau kita bisa bertanya di mana angka 1 dan 5 di baris sini ya sekarang. Nggak mungkin di sini lagi tadi. Dan kita tahu di box ini bakal selalu di sini. Oke, berarti hmm. Oh, oke, ini logika yang lumayan keren. Dan lanjutannya kita harus melihat di mana angka 4 dan 6 di sini ya. Dan 4 6 di sini sih kayaknya lumayan membantu dalam kita melakukan eliminasi lanjutannya. Karena 4 dan 6 di sini pasti akan selalu mengindeks angka 5 di sini atau di sini kan ya. Dan ini adalah pola yang cukup umum sih. Kalau kita memiliki angka dengan pola seperti ini, kita langsung bisa mengeliminasi dua petak ini dari angka 5. Karena kalau kita menempatkan angka 5 di sini, akan mengeliminasi 5 oleh sudoku di sini dan angka kuda di sini. Dan itu kan nggak mungkin. Berarti kita bisa menghapus 5 di sini. Berarti 5 bakal ada di bawah sini di boxnya. 5 nggak mungkin sini lagi. Dan logika yang sama untuk angka 1 di sini ya. 1 harus di sini, maka 1 nggak bisa di sini. Harus di atas dan mengeliminasi dua petak ini. Oke. Berarti kita tahu 5 bakal ada di dua petak ini. Berarti petak ini bakal selalu mengindeks 4 atau 6 ya. Berarti ini adalah 2 dan 8 pair sekarang. Dan ini adalah 4 atau 6. Nggak, balik. sorry, sorry. Ini adalah 4 atau 6 yang mengindeks 5, 4 atau 6. Berarti ini adalah 2 atau 8. Oke. Dan sama juga untuk 1 ya, bakal ada di sini. Maka ini menjadi 4 atau 6. Dan ini adalah 2 atau 8. Oke, nice. Hmm, ya ini sudah pasti oke ya. 2 dan 8 mengindeks 1 di sini dan 1 di sini. 4 dan 6 bakal mengindeks 5 di sini. 4 dan 6 mengindeks 1 di sini. Tapi berarti sekarang di mana angka 1 di kolom ini? Karena kita tahu tidak mungkin di box ini lagi, sudah ada angka 1 di sini dan nggak mungkin di box ini lagi. Maka dia harus di atas. 1 di sini menandakan bahwa 5 harus di sini. Dan logika yang sama untuk 5 ya. 5 harus di bawah sini sekarang. Tapi masih mungkin di sini sih sekarang. Masih ini bukan angka 5 di kolom ini, masih mungkin di sini. Berbeda karena ini sudah dieliminasi oleh angka genap di sini. Hmm.
Oke, tapi dengan adanya kita sudah menempatkan satu angka rendah di atas ini ya. Kita tahu tadi masih butuh satu angka rendah, satu angka tengah, dan satu angka tinggi. Udah ada satu angka menengah, makanya harus sisanya angka tinggi, 1789. Maka angka limanya bakal ada di sini nantinya. Ya nggak mungkin 8 sih ya oleh Sudoku sekarang. Kayaknya sih lebih ke arah anti knight sih kalau menurut saya di sini. Yang menariknya ya. Cuman di mana kita bisa memulai untuk melakukan scanning anti knight-nya. Dan cukup anehnya itu dia nggak terlalu banyak ya yang diberikan angka 9 di sini informasinya. Kita sangat berfokus banget dengan kolom 1 dan kolom 5 kalau di puzzle ini. Hmm. Oke ya, ini ada pola anti knight yang cukup umum lagi sih. Kita tahu 5 bakal di sini ya, oleh Sudoku, dan 5 bakal di sini di atas ini, maka oleh Sudoku di box ini, nggak mungkin di kolom ini lagi, nggak mungkin di kolom ini lagi, maka dia harus ada di sini. Dan ini adalah pola yang cukup umum dia, anti knight ya. Kalau ada pola seperti ini, maka 5 nggak bakal pernah di tengah-tengah sini lagi. Kalau kita menempatkan 5 di sini, dia bakal selalu mengeliminasi seluruh petak ini oleh langkah kuda dan Sudoku. Sama juga 5 di sini. Maka sekarang 5 di baris ini, dia hanya bisa di 3 petak ini. Ada 5 di sini mengeliminasi petak ini. Berarti petak ini dia antara mengindeks 7 atau 9 ya di barisnya. 5 di baris ini ada di sini. Oke. Dan kita tahu 5 di kolom ini bakal ada di sini atau di sini. Maka salah satu petak ini harus berisi angka 3. Ya, pertanyaannya di mana angka 3 dan 5 ya di kolom ini. Dia hanya bisa di sini. Hmm, dan sekarang petak ini nggak mungkin berisi angka 5 juga ya dengan logika yang sama. Kalau kita menempatkan angka 5 di sini, oleh langkah kuda mengeliminasi dua petak ini. Nice. Angka 5-nya bisa di sini sekarang. 5 bakal mengindeks 9 di sini. Oke, dan kita bisa eliminasi 9 di atas. Dan ini merupakan 17. 17 mengindeks 5 di sini dan 5 di sini. Nice. Tapi kayaknya um, pola-pola di sini bakal nggak terlalu banyak nggak sih yang kita bisa lanjutkan ya untuk melakukan scanningnya. Atau mungkin ada lagi tapi kali ya. Coba deh, kita lihat untuk seluruh pola angka 5 ya. Sekarang 5 bakal ada di sini semua. Apakah kita bisa melakukan eliminasi lanjutannya untuk mengeliminasi langkah kuda ya di sini? Hmm, kayaknya mana-mana aja sih yang saya lihat ya. Ya, di bawah sini juga agak susah untuk mendapatkan angka limanya. Kayaknya nggak terlalu menarik kalau untuk penempatan angka limanya sekarang. Cuman dengan kita mendapatkan angka 5 di sini, apakah kita bisa melakukan logika yang sama untuk angka 1 mungkin ya? Bisa nggak sih? Hmm, maaf ya kalau saya agak lambat BTW. Agak susah soalnya untuk nge-scanning anti-net kalau bagi saya. Hmm, satu di sini juga cukup menarik sih, karena dengan adanya satu di sini, dia mengeliminasi satu dari sini ya. Kalau kita mendapatkan angka satu, sama lagi dia bakal mengeliminasi seluruh petak ini oleh langkah kuda dan sudoku. Mengeliminasi satu dari sini juga. Ada satu di sini mengeliminasi kolomnya, ada satu di sini mengeliminasi kolomnya. Maka di box ini satunya hanya bisa di sini. Satu di box ini hanya bisa di sini. Gak ngeresolve apa-apa sih, kayaknya ya.
Hmm, di mana lanjutannya? Kalau ini 5, hmm, oke. Iya, 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 iya. Paham, paham, paham. Ini bakal selalu menjadi angka 4 dan 6 yang berbeda. Karena kalau ini sama, kalau kita menempatkan angka yang sama di sini, misalkan dia double 4, maka dia akan mengindeks angka 1 di sini, dan petak ini akan mengindeks 5 di sini. Dan 1 dan 5 bakal mengeliminasi petak di sini dengan angka 1 atau 5. Dia melihat ke sini dan dia melihat ke sini. Dan ini tidak bisa memiliki kandidat lagi. Logika yang sama untuk kebalikannya ya. Kalau misalkan dia 6, dia harus di sini dan mengeliminasi petak ini. Wow. Maka kita bisa melakukan coloring mungkin ya untuk puzzle ini. Kita bisa membedakan petak-petak ini dengan dua warna yang berbeda. Kita tahu ini merupakan 46 yang ungu, dan ini merupakan 46 yang hijau. Dan ini karena tidak bisa 46 yang hijau lagi, ini menjadi 46 yang ungu, dan ini menjadi 46 yang hijau. Oke, berarti sekarang di box ini 4 dan 6 yang hijau dia nggak mungkin di kolom yang di baris yang sama, di kolom yang sama, dan bukan angka 1 atau 5. Nggak mungkin di sini oleh langkah kuda, maka dia harus ada di atas sini. Ya, berarti sekarang oleh Sudoku ya. Hijau di sini mengeliminasi boxnya, hijau mengeliminasi anti-knight, dan bukan angka 1 atau 5. Maka dia hanya bisa di sini. Wow, oke. Okay. Luar biasa sekali. Berarti 46 hijau, 46 di sini bakal mengindeks angka 9 di sini ya. Dan apakah kita bisa punya logika yang sama untuk ungu? Iya, masih mungkin sih, karena ungu sekarang di box ini ya. Dia nggak mungkin berada pada barisnya, nggak mungkin berada di sini oleh langkah kuda dan sudoku, dan dia harus berada di salah satu petak ini. Maka salah satu petak ini berisi angka 46 ungu, dan salah satunya lagi berisi angka 5. Ini merupakan 456 triple. Dan ungu, sekarang oleh sudoku, di box ini, dia hanya bisa di sini. Nice. Ya, mungkin logika-logika seperti ini yang kita perlu cari sih, menggunakan coloring ya, untuk membantu kita dalam melakukan eliminasi. Hmm, ya, tapi logika yang sama ya harusnya dengan hijau di sini, dia mengeliminasi dua petak ini oleh langkah kuda. 46 mengeliminasi barisnya, maka dia ada di bawah sini. Berarti dia harus ada di sini oleh sudoku. 46. Oke, cuman kita tahu tadi, ya dengan kita tahu bahwa setiap tiga petak ini bakal selalu memiliki angka tengah ya. Maka di sini nggak boleh ada angka tengah lagi. Maka ungu sekarang nggak mungkin di sini lagi, nggak mungkin di sini karena sudah ada angka tengah. Maka dia harus ada di salah satu petak ini. Dan petak ini mengeliminasi petak ini oleh sudoku, oleh langkah kuda, sorry. Ya, cukup menarik juga sih anti knight di ungu ya di sini. Nggak mungkin 359, nggak mungkin di dua petak ini oleh langkah kuda atau akan mengeliminasi dua petak ini. Sama juga di sini atau akan mengeliminasi dua petak ini. Maka dia harus ada di sini. Dan dia melihat ke atas mengeliminasi ungu di sini. Wow. Oke. Okay. Berarti ini menjadi ungu dan 5 ya tadi harus ada di salah satu petak ini dan menjadi di sini. Nice. Uh, puzzle yang luar biasa sekali untuk scanning dan penggunaan coloring ya dari anti night. Maka ini menjadi hijau 4 karena mengindeks angka 5 di sini dan ungu sekarang menjadi angka 6. Seluruh hijau menjadi angka 4 sekarang. Jadi kita ganti aja untuk penggunaan pencil markingnya. Tidak membutuhkan coloring lagi sih harusnya. Oke. Ups.
Oke, tinggal kita delete aja coloringnya. Nice. Oke, berarti sekarang angka 6 di baris ini nggak mungkin di box ini lagi. Nggak mungkin di box ini lagi, maka dia harus ada di dua petak ini. Dan apakah ada anti-knight yang membantu? Masih belum sih kayaknya. Coba yang lain dulu kalau gitu. Cuman adanya 4 di sini ya. Dia mengindeks angka 1 di sini sekarang, 6 mengindeks angka 1 di sini, dan 5 melihat ke atas, dan 6 di sini mengindeks angka 5 juga sih ya di sini. Harusnya dengan kita menempatkan angka 1 dan 5, lumayan banyak anti-knight yang bakal membantu di sini ya. 5 mengeliminasi petak ini, maka 5 oleh Sudoku. Harus di sini sekarang. 5 oleh anti-knight, 5 1, 1 5, dan kita sudah mendapatkan banyak sekali angka 1 dan 5. Nice banget. Oke, dan kita coba selesaikan indexingnya juga ya, jangan lupa. Ini bakal mengindeks 5 di sini, maka harus 8. Ini harus 28. Sudah oke ya, sudah 1, 81, 61, 25, 85, dan 45. Nice. Cuman sayangnya 5 di sini masih belum selesai ya, nggak ada anti-knight yang bakal mengindeks petak tersebut. Cuman nggak apa-apa lah, kita lihat yang lain dulu. 4, 1, 5. Oh, dengan adanya 5 di sini ya, dia membuat ini menjadi 1 sekarang. Mengindeks angka 1. Mungkin kita coba untuk eliminasi angka 1-nya. 1 di box ini, dia hanya bisa di sini, nggak mungkin di sini oleh langkah kuda, maka dia harus ada di dua petak ini. Oleh Sudoku, di box ini, dia ada di dua petak ini. Di box ini, masih tiga petak, masih belum terlalu menarik. Cuman di box ini mungkin dia nggak mungkin di sini oleh langkah kuda. Ya, mungkin masih belum juga sih untuk angka 1-nya, tapi oke, di mana lagi lanjutannya? 4, 6. Ya, cuman tadi dengan adanya 6 ya, 6 oleh Sudoku, sekarang dia harus ada di atas ini, nggak mungkin di baris ini. Dan 6 di sini bakal mengindeks angka 9 ya. Oh ya, 4 di sini sih bakal mengindeks angka 9 di sini ya. Jadi sudah oke. Sorry. 4 bakal mengindeks angka 9 di sini. Dan 6 di sini bakal mengindeks angka 9 di sini. Agak belibet ya saya ngomongnya, maaf. Dan kita masih butuh 3 dan 7 di box ini. 9 nggak mungkin di sini, nggak mungkin di sini oleh anti-knight. Berarti kalau ada 9 di sini, maka ini bakal menjadi 3 ya. Salah satu petak ini harus berisi angka 3. Oh, dan 4 sekarang oleh Sudoku dia harus di sini. T9 hanya bisa di sini. Indeks dari angka 3. Menyelesaikan 3 dan 7 di box ini juga oleh Sudoku. 7, 3. Wow, benar-benar puzzle dengan konstruksi yang sangat luar biasa sekali kalau menurut saya. Sangat seru sih kalau scanning anti-knight di puzzle ini. Baris ini butuh 2. Baris ini butuh 7, 8, 9. Anti-knight scanning, ini bukan 7, ini bukan 8. Oke, 7, 8, 9. Dan adanya 7 di sini membantu sih, karena 7 nggak mungkin sini lagi, maka 7 harus ada di sini. Dan ada angka 6 juga di sini ya, maka ini menjadi 6, 7 pair sekarang, sehingga 4 hanya bisa kita tempatkan di sini, dan yang tersisa adalah 2 dan 8. 8 oleh anti-knight, nice. 3, 5. 4 oleh anti-knight, nggak mungkin di sini, maka harus di sini. Berarti ada 1 ya, di salah satu petak ini, mengeliminasi 1 di sini. Kolom ini masih butuh 3 dan 9 di atas. Box ini masih butuh 2, 4, 8. Jadi dimulai dengan hanya 4 angka genap saja yang diberikan, kita langsung bisa dapat banyak angka sekarang. Luar biasa banget. Cuman di mana lanjutannya sekarang? 1. Kalau angka 1 ada di salah satu petak ini, maka ini antara 7 atau 9 ya. Dan sama juga di sini, bakal ada 7 atau 9 di sini. Yang tersisa di kolomnya adalah 1 dan 3. Cuman sayangnya nggak ada anti-knight ya yang melihat ke salah satu petak ini.
Oh, ada angka 1 di sini, mengeliminasi 1 di sini. Oke, 1 di boxnya, melihat ke bawah, dan 1. 1 di sini masih belum selesai, cuman. Kalau gitu kita lihat yang lain dulu, 7, 5, 6. 6, 3, 9. 2 mengeliminasi petak ini, 8 mengeliminasi petak ini. Oh, dan ada 4 juga ya, 4 mengeliminasi petak ini, maka menjadi 8. Emang kalau terkadang tuh, kalau menurut saya susah banget untuk nge-scanning anti-night ya. 8 nggak mungkin di sini lagi, mengeliminasi 2 petak ini, maka dia harus ada di sini. 2, 4. Angka apa lagi yang menarik? Oke, angka 2 lah ya. Baris ini masih butuh 2, 6, 7. Dan petak ini nggak mungkin berisi angka 2 lagi oleh anti-night. Angka 2-nya bisa di sini sekarang. 2, ya ini masih 2 harus di sini. Dan dengan adanya pola di sini, mengeliminasi 2 dari sini. 2-nya bisa di sini sekarang. 6, 7. Ya, 7 lah ya. 7 sekarang oleh di box ini, nggak mungkin di kolomnya. 7 mengeliminasi 2 petak ini, maka dia hanya bisa di sini. Menjadi 9. Berarti 7 harus mengindeks angka 1. Menyelesaikan 1 di sini. Berarti semua 1 sudah diindeks ya. Sekarang sudah oke. Tinggal 5 dan 9 aja yang belum. Ya kali, mungkin kita fokus ke 9 juga kali ya. Karena petak ini juga kita masih butuh satu angka tinggi. Ini menjadi 7, 8, 9. Dan mengindeks angka 9 di sini. 9. Oh, 9 nggak mungkin sini lagi ya oleh anti-night. Maka ini menjadi 9 di sini. Berarti ini antara 8 atau 9. 1. Ini bukan 1. Kita butuh angka 2 ya di salah satu petak ini. Karena angka rendahnya nggak mungkin 1 atau 3. 2 nggak mungkin sini lagi. Berarti 2 di sini bakal mengindeks antara 9 di sini atau 9 di sini. Oke. Ada lagi nggak yang bisa kita dapatkan? Petak ini nggak sih cukup menarik nggak sih sekarang? Karena petak ini dia nggak mungkin mengindeks angka 2. Nggak mungkin berisi angka 2 atau mengindeks angka 9 di sini. Atau oleh sudoku juga sih. Cuman 3 nggak mungkin atau mengindeks 9 di sini. Nggak mungkin 4, nggak mungkin 5, masih mungkin 6, nggak mungkin 8, tapi masih mungkin untuk 9. Nggak terlalu menarik cuman sayangnya. Mana lanjutannya? Kalau P3 lah ya. 3 di baris ini sekarang lumayan menarik karena 3 di box ini nggak mungkin sini lagi. 3 mengambil petak ini, maka dia harus ada di atas ini. Dan 3 di baris ini sekarang nggak mungkin di box ini lagi sekarang. Nggak mungkin di box ini, maka dia harus ada di sini. Cuman dengan adanya 3 di sini membantu mengeliminasi. 3 melihat anti-night, nice. Menyelesaikan 3 di sini. Oh, dan 9 di sini membuat ini menjadi 6. Baris ini selesai. Oke. Dan 2 ya, 2 oleh sudoku sekarang dia harus ada di sini, mengambil posisi yang ke-6, menyelesaikan 6 dan 7, 4, 6. 4 bakal ada di sini, makanya menjadi 4, 9 pair, dan ini adalah 6, 8 pair, yang bisa kita selesaikan sekarang angkanya. Coba saya fokus dulu ke sudoku kali ya. 6 harus di sini, kolom ini masih butuh angka 2, 3, 4, 5, 8. Oke. Dan kolom ini masih butuh 5 dan 1 yang bisa kita selesaikan. Enggak, bukan. 5 dan 7.
Dan Anti-Knight nggak sih yang membantu di sini? 57 35. Nggak ada Anti-Knight yang membantu apa ya sini? Coba kita lihat box ini kali ya. Atau dari indexingnya sih biasanya. Ada indexing yang saya miss kah di sini? 2, 3, 6, 7, 8, 9. 8 8 nggak mungkin di sini lagi oleh Anti-Knight. 9, 7. Ya, 7 sekarang oleh Sudoku. Ya nggak mungkin di sini lagi oleh Anti-Knight juga. Gimana sih lanjutannya? 2, 3. Oke, 3 lah ya. 3 sekarang di box ini nggak mungkin di sini lagi, maka dia harus ada di 2 petak ini. Cuman saya nggak mengeliminasi 2 petak ini juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kita benchmark aja lah ya. 3, 7, 8, 9 yang tersisa. 9 ada di sini, maka ini bukan 9 lagi. Dan 3 ada di sini, maka ini bukan 3 lagi. Oleh Anti-Knight ini bukan 7, bukan 9, 8 mengeliminasi petak ini. Gimana sih? Kok nggak selesai? Oh, 9 ya. 9 mengeliminasi petak ini oleh Anti-Knight. Oke, oke, oke. Ini bukan 7, ini bukan 7 lagi. Ini menjadi 38 pair, makanya tidak bisa 8 lagi sekarang. Menyelesaikan 97, 98. Kolom ini masih butuh 1, 2, 3, 4, 5, 9 ya. Dan kolom ini masih butuh 2 dan 7. Oke, ini menjadi 8 sekarang. 9, 94, 42, 27. 8 di sini membantu, 83, 35, dan yang terakhir 5 dan 7. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk 159 Miracle. Maaf ya kalau tadi saya agak lambat dalam melakukan scanning Anti-Knight karena udah lama banget gitu, jadi nggak terlalu terbiasa lagi untuk melakukan scanning Anti-Knight. Tapi kalau menurut saya puzzle ini sangat luar biasa banget ya. Benar-benar informasi yang diberikan seminimalis banget, tapi masih bisa diselesaikan dengan sangat lancar dan banyak banget logika-logika yang sangat menarik. Terutama tadi dengan penggunaan coloring sih yang saya suka banget dan interaksinya dengan eliminasi Anti-Knight. Puzzle yang sangat luar biasa oleh James Sinclair. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.